Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinderella dari program studi farmasi Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan membahas mengenai sediaan tablet sublingual. Nah, untuk pengertiannya sendiri, tablet sublingual merupakan salah satu tablet yang digunakan dengan cara diletakkan di bawah lidah, yang mana zat aktif yang terdapat pada tablet tersebut akan melarut secara perlahan dan diserap oleh mukosa yang ada pada mulut. Pemberian tablet sublingual ini biasanya ditujukan untuk jenis obat yang hancur atau rusak oleh cairan saluran pencernaan. Nah, untuk penggunaan obatnya sendiri juga harus melewati beberapa langkah. Langkah pertama yaitu jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Hal ini untuk menghilangkan bakteri atau mikroba lainnya yang ada pada tangan. Yang kedua yaitu pastikan pasien yang menggunakan obat ini dalam kondisi duduk yang tegak, karena jika pasien dalam kondisi berbaring atau koma, hal ini dikhawatirkan pasien bisa tersedot obat. Kemudian yang ketiga, pastikan pasien tidak makan atau minum selama menggunakan obat ini, karena dikhawatirkan obat akan terbawa bersama makanan atau minuman. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dari obat. Nah, langkah keempat yaitu khusus pasien yang merokok, pastikan untuk tidak merokok 1 jam sebelum penggunaan obat, karena rokok ini dapat mengecilkan saluran pembuluh darah, yang mana hal ini dapat membuat penyerapan obat menjadi terganggu. Nah, untuk cara pemakaiannya, yang pastinya terlebih dahulu membuka isi obat dari kemasannya. Setelah itu, obat diletakkan di bawah lidah, seperti gambar berikut ini. Pertahankan posisi obat di bawah lidah selama waktu yang telah diresepkan. Sebagian besar dari obat tablet sublingual ini akan melarut dalam waktu sekitar 3 menit. Hindari untuk membuka mulut, berbicara, makan, minum, atau berdiri, atau hal lainnya yang dapat menyebabkan obat bergerak. Hal ini untuk memastikan obat dapat melarut sempurna di bawah lidah. Hal yang perlu diingat dalam penggunaan obat ini yaitu jangan pernah untuk menelan obat tablet sublingual, karena obat ini sudah dikhususkan untuk diserap melalui mukosa yang ada pada mulut. Jika tablet ini ditelan, maka penyerapannya itu akan tidak maksimal, sehingga efek terapi yang ditimbulkan juga tidaklah maksimal. Nah, contoh obat yang saat ini sudah beredar di pasaran yaitu isosabit nitrat, nitrogliserin, dan ergotamin tartrat. Kemudian, cara untuk membuang sediaan obat, khususnya sediaan tablet yang sudah kadaluarsa, harus melewati beberapa langkah. Langkah pertama yaitu pisahkan obat dari kemasannya. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan identitas obat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, langkah yang kedua yaitu tablet bisa dihancurkan atau langsung dicampurkan dengan tanah, pasir, atau bahan-bahan lain yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian setelah dicampur, dimasukkan ke dalam wadah tertutup, misalnya kantong plastik, ditutup rapat, kemudian bisa dibakar atau langsung dibuang ke dalam tempat sampah. Kemudian dalam farmasi juga dikenal dengan istilah beyond use date. Beyond use date ini merupakan batas aman penggunaan obat setelah kemasannya dibuka atau dirusak. Biasanya dinyatakan dalam jam, hari, atau bulan. Nah, untuk beyond use date sediaan padat, contohnya pada tablet sublingual, maka dapat dilihat pada expired date kemasan. Jika expired date kemasan kurang dari 1 tahun, maka beyond use date mengikuti pada expired date yang ada pada kemasan. Namun jika expired date-nya itu lebih dari 1 tahun, maka beyond use date pada tablet itu sama dengan 1 tahun. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.